Baik, sekarang baca definisi, baca syaratnya. Syarat mustakmal. Syarat mustakmal 1, air itu harus sedikit kurang daripada 2 kulang. Ya. 2, Terus. air itu dipakaikan pada mengangkat wajib atau fardu dalam bersuci. Nah, basuhan, mengangkat basuhan ya, tambahin kalimatnya. 3, air itu telah keluar dari atas badan yang dibasuh. Stop. Jadi syarat mustakmal itu ada 4. 3 syarat ini sepakat para ulama. 1, air itu kurang dari 2 kulah. Kurang dari 2 kulah. Kalau seandainya 2 kulah, umpama ada orang berwudu di kolam renang, berubah. Basuhan pertama jatuh lagi ke kolam renang. Mustakmal tidak? Tidak. Kenapa? Karena airnya lebih 2 kulah. Cuma nanti hukumnya makruh saja. Udah ya? Nah, yang mustakmal tadi itu umpama nih 1 ember nih. Ini ember nih. Ember itu berapa liter kira-kira? Ada 20 liter? 10 liter ada? Anggaplah 20 liter. Nah, basuhan pertama jatuh semuanya ke dalam ember tadi. Basuhan pertama bukan setetes, tapi banyak masuk ke situ. Kalau itu digambarkan yang baca itu kalau itu namanya teh, kira-kira berubah nggak 1 ember itu? Itu yang mustakmal. Yang dalam ember mustakmal tadi. Yang jatuh mustakmal, yang dalam ember mustakmal. Itu pun juga basuhan pertama. Air sedikit. Kemudian yang kedua apa tadi? Untuk mengangkat basuhan fardu atau wajib. Ini basuhan pertama. Yang ketiga, air itu telah keluar dari batas badan yang dibasuh. Kita basuh wajah. Ini wajah nih ya. Kalau airnya masih di sini dari atas nih turun, ini yang mengalir, ini belum mustakmal. Ini kita boleh gosok-gosok. Tapi ketika dia sudah netes, nah yang netes ini nih. Ini yang sudah mustakmal. Kalau masih berputar di wajah, ini tidak mustakmal. Jadi kita basuh nih, kita gosok-gosok ini, tidak apa-apa. Yang mustakmal itu yang sudah netes. Kita basuh tangan, basuh tangan, ngalir dia dari sini, ngalir. Ini tidak mustakmal. Ketika dia ngalir, kita gosok-gosok sini, kita gosok-gosok, nggak apa-apa. Nah, yang mustakmal itu yang mana? Yang sudah keluar dari batas badan yang dibasuh, nah, jatuh dia. Ini yang mustakmal. Mudah dipaham kira-kira dulu. Berapa menit lagi? 7 ke 2? Laju. Berarti saya kesalahan lagi. Baik, 7 menit lagi. Nah, syarat yang keempat itu ada perbedaan pendapat. Sebelum kita masuk yang keempat, ada pertanyaan dulu. Pertanyaan? Ada yang bertanya? Aman ya? Paham semuanya? Baik. Kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat ini ada beda pendapat. Silakan dibaca. 4. Bahwasanya dia tidak berniat ketika mengambil air dengan telapak tangan gantian daripada gayung. Tetapi syarat yang keempat ini ada perbedaan pendapat daripada perkataan para ulama. Adapun perkataan ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Abdi Salam, Imam Bakrawi, Imam Ibnu Uzair, Imam Ghazali, Syekh Abdullah bin Umar, Bambang Roma, mereka itu tidak mewajibkan untuk berniat mengambil air dengan telapak tangan gantian gayung. Nah, syarat yang keempat ini umpama nih ya, ada orang berwudu di ember. Ya, airnya ada di ember, cuman orang ini nggak punya gayung. Kalau ada gayung kan enak ngambil air, kemudian pakai gayung, kan gitu kan ya? Ini nggak ada air dalam ember, tapi nggak ada gayungnya. Bagaimana mau ngangkat ember begitu? Keberatan. Lalu gimana caranya? Caranya adalah ini kan harus sedikit ya. Ini kita bicara sedikit. Nah, jadi kalau kita ingin berwudu, ini ember umpama ya, nggak ada gayung, maka kita boleh gunakan 2 telapak tangan kita nih. Kita ambil,
Basuh yang pertama, tak begitu. Mustakmal nggak ini? Mustakmal tidak? Jatuh, mustakmal tidak? Mustakmal. Nah, sekarang yang di tangan ini mustakmal tidak? Yang kita basuh wajah. Nah, tentu pakai tangan. Ini ember nih ya, ember nih. Kita ambil air, cek pakai tangan. Yang kita ambil ini yang dalam ember mustakmal tidak? Tidak. Kenapa tidak mustakmal? Masih bersih. Karena belum niat. Ambil. Sekarang kita berwudu. Tok aku niat wudu karena Allah Ta'ala. Nah. Cek yang netes mustakmal tidak? Cek lepas. Nih tangan kita lepas dari wajah. Sekarang ada nggak air di tangan? Ada nggak? Yang di tangan ini mustakmal atau tidak? Mustakmal. Mustakmal. Kenapa? Karena yang dibasuh wajah. Karena nih lepas tek. Mustakmal nggak nih? Mustakmal. Ini mustakmal nggak? Mustakmal gitu. Mustakmal sudah gitu aja mustakmal biar nggak paham, biar nggak bingung. Nah, kalau yang di sini masih, nih tangan masih menempel di wajah. Ini air kan ya, trek gitu. Nah, gini nih. Ya, basuh. Ini belum mustakmal. Tapi yang sudah netes, tek, mustakmal enggak? Nah, yang di tangan? Belum. Tapi setelah lepas dari wajah, tek. Mustakmal enggak ini? Mustakmal. Paham ya? Sekarang permasalahannya, kita kan enggak punya gayung nih. Betul enggak? Bagaimana kita mau ngambil air sedangkan tangan kita ini masih ada air mustakmal nih. Iya enggak? Kalau kita masukkan langsung bisa menjadi mustakmal nih air yang di ember ini. Karena banyak nih. Ya enggak? Kalau kita akan masukkan tangan ini jadi mustakmal yang dalam ember ini. Tapi kalau kita enggak masukkan gimana kita ngambil airnya? Nah, maka syarat yang keempat ini para ulama beda pendapat. Pendapat yang kuat mengatakan kita sebelum masukkan tangan kita untuk ngambil air yang kedua kita niat dalam hati, ya Allah aku niat untuk menjadikan kedua tanganku ini gantian daripada gayung. Jadi kita niat aku jadikan tanganku sebagai gayung. Walaupun di sini ada air mustakmal di tangan tadi, nggak apa-apa kita masukkan. Kenapa ini? Kenapa boleh? Karena ini dalam keadaan darurat, nggak apa-apa. Mudah dipaham? Nah, kemudian pendapat yang berikutnya dan nanti kita sebutkan ada Syekh Umar Bapak Muhammad, ada Imam Ghazali, macam-macam, banyak sekali itu. Nah, kata ulama yang tadi mengatakan, wah kalau pakai niat-niat tambah ribet lagi, orang awam nggak paham itu. Orang awam tidak paham. Ya sudah, nggak perlu pakai niat, masukkan saja tangan ke dalam ember tadi. Ini air yang dalam ember, kata ulama yang kita sebutkan tadi banyak, itu tidak mustakmal. Tidak mustakmal. Asalkan syaratnya, ambil air, pakai tangan, wudunya di luar. Ambil, nih ember umpama ya, nih ember. Kita ambil air, set, begitu, wudunya di luar ember. Jangan, ada sebagian orang yang wudu itu, nah begini nih. Nih. Ember, dia wudu begini, trok, jatuh lagi. Itu kayak saya lihat nonton film orang-orang Cina gitu nah. Wudu basuh muka, jatuh lagi ke dalam ini. Ke dalam baskom, lobak. Itu yang enggak boleh. Mudah dipaham? Itu yang enggak boleh. Nah, jadi kalau begini, ambil air di ember tadi, wudunya di luar ember. Masukkan tangan tadi, mau niatkah, tidak niatkah? Yang penting wudunya di luar, maka insya Allah itu sah. Kenapa? Karena syarat yang keempat ini ada beda pendapat. Mudah dipaham kira-kira? Mudah dipaham? Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Aman ya? Nah, jadi ingatin tuh mustakmal. Jadi jangan dikit-dikit mustakmal. Entar dulu, banyak pembahasannya. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.